Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan Ubiquitous Project Based Learning atau UPJBL. Apa itu Ubiquitous Project Based Learning atau UPJBL? Yaitu pembelajaran berbasis proyek modern yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana UPJBL ini tidak memiliki akses yang terbatas, sehingga proyek dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya itu, media digital juga memanfaatkan perangkat mobile dan sumber daya digital, sehingga dapat dinilai lebih efisien. Mengapa Ubiquitous Project Based Learning atau UPJBL itu penting? Yang pertama, karena relevansi digital yang sesuai dengan kebutuhan era digital dan industri di masa depan. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam keterlibatan dan antusiasme belajar siswa. Yang ketiga, dapat mengembangkan kolaborasi, kreativitas, dan juga cara berpikir kritis. Adapun perbedaan PJBL konvensional dan UPJBL, kalau PJBL konvensional itu waktu dan tempatnya cukup terbatas, lebih tergantung pada kelas fisik dan juga kurang fleksibel. Sedangkan untuk UPJBL mengedepankan pada fleksibilitas, mandiri, dan lebih fleksibel karena terhubung dengan teknologi, sehingga dapat mengakses materi proyek di mana saja dan kapan saja. Manfaat UPJBL bagi siswa yang pertama, memahami materi lebih baik. Aplikasi praktis memperkuat konsep pembelajaran. Yang kedua, melatih kemandirian dengan mengasah tanggung jawab dan juga inisiatif siswa. Yang ketiga, perluasan wawasan sehingga dapat menciptakan interaksi dan koneksi di luar kelas. Manfaat UPJBL bagi guru. Yang pertama, mudah memonitoring untuk memantau progres dan juga hasil yang lebih efisien. Yang kedua, sumber belajar, akses ke berbagai platform dan juga aplikasi pembelajaran digital. Yang ketiga, lebih menghemat waktu, di mana otomatisasi, evaluasi, dan juga dokumentasi proyek. Selanjutnya mengenai komponen utama dari UPJBL, yaitu yang pertama adalah proyek yang relevan yang ditujukan kepada siswa sesuai dengan konteks nyata. Yang kedua, sumber daya digital, yaitu melalui internet, aplikasi, dan juga platform pembelajaran lainnya. Yang ketiga, perangkat mobile sebagai alat utama. Dan yang keempat adalah kolaborasi online yang dapat menciptakan forum dan juga grup diskusi sehingga memudahkan interaksi antara guru dan juga siswa. Adapun implementasi UPJBL dalam tahap perencanaan, yaitu yang pertama kita diharuskan untuk menentukan tujuan pada fokus kompetensi dan juga hasil pembelajaran. Yang kedua, memilih topik yang menarik dan juga mendukung kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyusun rencana detail secara terstruktur agar nantinya proyek dapat berjalan dengan lancar. Untuk tahap pelaksanaan dalam implementasi UPJBL, yaitu yang pertama, kelompok dan juga tugas. Pada tahap pelaksanaan ini kita diharapkan mampu membuat tim dan juga menyiapkan detail tugas-tugas sehingga dapat didistribusikan ke anggota tim secara bertanggung jawab juga untuk pelaksanaannya. Yang kedua, pengumpulan data memanfaatkan perangkat mobile dan juga internet untuk dokumentasi. Yang ketiga, dalam tahapan pelaksanaan kita juga diharuskan untuk berdiskusi secara online sehingga menciptakan kolaborasi yang aktif dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi terbaik. Tahapan selanjutnya yaitu mengenai tahapan evaluasi. Apa sih yang perlu dievaluasi dalam pengimplementasian UPJBL ini? Yang pertama, penilaian proyek.
di mana pada penilaian proyek ini kita mengevaluasi proses dan juga hasil kinerja dari siswa. Yang kedua, presentasi yang dilaksanakan secara tatap muka atau online. Yang ketiga, refleksi. Kita harus menerima umpan balik ataupun feedback dan juga rencana perbaikan dari proyek-proyek yang sebelumnya. Adapun contoh proyek UPJBL yaitu pemetaan potensi wisata lokal, di mana kita melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data berupa foto, video, dan juga wawancara warga lokal. Yang kedua, pengolahan data membuat peta interaktif memakai aplikasi GIS. Dan yang ketiga ada promosi, yaitu memperkenalkan wisata lewat media sosial. Tidak hanya itu, contoh proyek UPJBL lainnya adalah pengembangan aplikasi mobile sederhana yang memiliki 3 tahapan, yaitu belajar pemrograman dasar. Diharapkan mampu menguasai konsep dan juga pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua, membuat aplikasi, merancang solusi dan juga masalah sehari-hari. Yang ketiga, menguji aplikasi, uji coba bersama rekan-rekan dan juga keluarga lainnya. Studi kasus yang pertama pada penerapan UPJBL di sekolah dasar. Yang pertama, adanya integrasi mata pelajaran UPJBL dalam program IPA dan juga IPS. Yang kedua, diharapkan mampu meningkatkan nilai sejumlah 20% setelah penerapan UPJBL. Yang ketiga, minat siswa naik pada sains dan juga teknologi. Untuk studi kasus yang kedua, UPJBL di sekolah menengah. Yang pertama, pembelajaran UPJBL untuk menciptakan dan juga memasarkan produk. Yang kedua, penjualan online, di mana pada penjualan online ini diharapkan omset dapat mencapai 10 juta dalam 1 bulan. Tantangan implementasi UPJBL ada 3. Di antaranya adalah akses internet, jaringan, dan perangkat yang belum merata. Sehingga terkadang masih ada siswa ataupun guru yang masih belum dapat mengakses proyek-proyek tersebut. Yang kedua, pelatihan guru. Pelatihan guru ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teknologi sehingga tidak adanya tumpang tindih mengenai keterbatasan teknologi. Yang ketiga, budaya belajar. Budaya belajar dari setiap siswa itu berbeda-beda. Dan juga dalam konsep UPJBL ini juga perlu perubahan pola pikir dan juga perlu beradaptasi lagi. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yang pertama adalah kerjasama dari pihak swasta yang dapat menyediakan perangkat dan juga akses internet yang lebih baik. Yang kedua, pelatihan intensif di mana dapat meningkatkan kemampuan guru dalam teknologi dan juga UPJBL. Yang ketiga, sosialisasi edukasi bagi siswa dan juga orang tua mengenai metode baru. Adapun tips sukses dalam pengimplementasian UPJBL diantaranya yaitu memulai proyek dengan mengerjakan yang lebih mudah dan dapat terukur terlebih dahulu. Yang kedua, melibatkan siswa, memberikan peran di setiap tahapan proyek. Yang ketiga, yaitu dukungan serta motivasi yang dapat memfasilitasi terus-menerus. Adapun alat dan juga aplikasi pendukung UPJBL, yang pertama ada Google Workspace for Education. Yang kedua ada Padlet and Trello yang merupakan platform kolaborasi dan juga manajemen tugas. Yang ketiga aplikasi pemetaan dan data, mendukung visualisasi dan juga analisis data proyek. Masa depan UPJBL yaitu yang pertama teknologi yang canggih yang dapat terintegrasi dengan AI, AR dan juga VR yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, personalisasi pembelajaran adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kolaborasi global, pertukaran budaya, dan juga kerjasama internasional. Selanjutnya, kesimpulan
dari UPJBL untuk pendidikan yang lebih baik. Yang pertama, memberikan inovasi. UPJBL memberikan inovasi yang membawa metode pembelajaran lebih efektif, dinamis, dan lebih efisien. Yang kedua, persiapan masa depan siswa dengan menghadapi tantangan global. Yang ketiga, yaitu kolaborasi bersama. Mari mewujudkan UPJBL di seluruh Indonesia. Sekian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.